Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesempatan berapa Ramadan lagi kepada kita untuk kita bisa memperbaiki itu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia yang begitu besar kepada kita semua, baik itu nikmat iman, Islam, lebih-lebih kesempatan, sehingga yang alhamdulillah kita menjadi salah satu orang yang beruntung yang masih bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang menjadi uswatun hasanah bagi kita umat manusia, lebih-lebih kita umat muslim. Saudara-saudaraku yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan suci Ramadan adalah bulan yang dimana di dalamnya banyak sekali keutamaannya. Bulan dimana diturunkannya Al-Quran, Syahrul Quran. Bulan dimana di dalamnya penuh keberkahan, Syahrul Mubarak. Bulan dimana diampunkannya dosa-dosa, kemudian dilipat gandakannya pahala. Dan diantaranya juga bulan dimana pintu surga dibuka selebar-lebarnya dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Ini kemudian dijelaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa di masa lalu. Hadis riwayat Bukhari. Saudara-saudaraku yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya ini merupakan kabar gembira bagi kita umat muslim, di mana di bulan suci Ramadan ini, jika kemudian kita melaksanakan ibadah puasa ini dengan penuh keimanan dan mengharapkan ampunan Allah, maka sesungguhnya dosa-dosa yang telah kita dapatkan itu akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya mulai dari akil balik sampai di mana kita memulai melakukan ibadah puasa tersebut. Bayangkan saja saudara-saudaraku, mulai kita akil balik di usia kita yang belasan tahun, misalnya 20 tahun, 30 tahun, bahkan lebih 40 tahun. Jika kemudian kita mengakumulasikan banyaknya dosa selama itu subhanallah banyak sekali. Maka beruntunglah kita di bulan suci Ramadan ini menjadi salah satu orang yang berpotensi untuk menggugurkan dosa-dosa itu ketika kita mampu untuk melaksanakan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah berpuasa juga mengantarkan kita kepada derajat takwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah surah Al-Baqarah ayat 183, yang saya kira surah ini menjadi surah yang populer, yang familiar di kalangan saudara-saudara semua.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Sesungguhnya puasa itu adalah salah satu faktor penyebab kita menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara bentuk ketakwaan itu, ketika dalam berpuasa kita akan meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk pengharaman yang bisa kita hindari dan bisa kita tinggalkan dalam berpuasa adalah misalnya dengan menghindari kita berbuat zalim misalnya, berzina misalnya, dan lain-lain semacamnya. Nah, itu adalah salah satu upaya kita untuk menghindari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di lain hal, tentu di dalam kehidupan kita, baik di lingkungan masyarakat, di lingkungan kita beraktivitas, baik itu di rumah maupun di kantor misalnya, tentu kita dituntut untuk menjaga lisan kita, menjaga lisan dari berbicara kotor misalnya, menjelek-jelekan teman ataupun sejawat kita misalnya, zalim, gunjing, dan lain-lain semacamnya. Dan ini juga adalah salah satu upaya kita untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang seiman dan seagama, saya mengajak kepada kita semua, mari kita berpikir dan merenung. Allah, bukan di bulan suci Ramadan ini kita bisa memperbaiki kualitas ketakwaan kita dan pribadi kita menjadi lebih baik, lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesempatan berapa Ramadan lagi kepada kita untuk kita bisa memperbaiki itu semua. Oleh karena itu, marilah kita memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan ini dengan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hadirkan segala sesuatu yang kita lakukan karena mengharapkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah tutup yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Apabila ada lebihnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kurangnya, itu datangnya dari diri pribadi saya. Akhirul kalam, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.